Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi tentang sanad keilmuan sangat luar biasa Yai ya. Ini langsung pada Kiai Hasyim Asy'ari, siapa yang tidak tahu Kiai Hasyim Asy'ari ya. Kemudian Kiai Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pasti teman-teman semuanya sudah menontonkan podcast sebelumnya dan penasaran kali ini mau berpodcast lagi sama siapa lagi nih, narasumbernya siapa lagi nih, ya kan? Nah, kali ini saya bersama dengan seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah santri pertama di Pondok Pesantren Membaul Hikam, atau lebih tepatnya santri pertama Kiai Haji Khazin Mansur. Langsung saja kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair. Sehat ya stantene nggih. Alhamdulillah. Keluarga, anak, hati, ya, alhamdulillah. Stantene sehat. Semuanya sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya di podcast Mahika Corner. Dan insya Allah semakin barokah. Bagaimana perasaannya Ustadz ketika diundang di podcast Mahika Corner ini? Ya, bertanya-tanya, mau diapakan saya ini? Bertanya-tanya, diapakan? Iya, mau diapakan saya ini? Mau ditanya-tanya ya Ustadz. Iya. Kan Ustadz ini kan santri pertamanya Kiai Haji Khazin Mansur. Mungkin yang paling tahu bagaimana sejarahnya Membaul Hikam. Sebenarnya bukan santri pertama, cuma santri Madin lulusan pertama. Santri pertama itu ya di atas saya juga guru-guru semuanya itu Ustadz Fatul sudah ada. Jauh sebelumnya sudah ada. Cuma mulai adanya Madin, saya ini adalah santri pertama. Di antaranya dari 6 santri yang lulus, sebenarnya banyak dulu, sekitar 25 kalau tidak salah itu kelas 1-nya. Kelas 5 di Beat oleh Yai tinggal 6. Termasuk Gus Wahid, saya, Ustadz Khodi, Abah Subuhan, Fatoni, Ustadz Khotib itu 6 itu lulusan pertama. Jadi santri pertama itu di atas saya banyak sekali. Ya sudah ada. Oh nggih. Ya. Nah niku sekarang Ustadz kesibukannya nopo nggih? Alhamdulillah sekarang saya fokuskan ke Mahika. Ya dulu yang melalang buana di mana-mana. Sekarang lebih fokus ke Membaul Hikam. Fokus ke Membaul Hikam. Membaul Hikam jenengan jadi nopo? Alhamdulillah saya dipercaya untuk di lembaga Madrasah Diniyah, dipercaya sebagai wakil kurikulum. Ya, kemudian beberapa bulan ini saya ditambah tugas lagi sebagai mudir Mahika atau Membaul Hikam, yang mana mudir ini adalah untuk mendampingi pengurus-pengurus dalam melaksanakan tugasnya, mengawasi dan ngeramut santri, ya biar biar enjoy. Ternyata memang banyak manfaatnya daripada sebelum ada mudir. Anak-anak memang yang namanya santri ini ya sudah sangat takdim pada yang tua-tua. Kemungkinan sebelum ada mudir itu sama-sama sama-sama mudahnya, wes podo aja, kemudian gitu. Akhirnya ada tanggapan serius sama pengurus-pengurus, dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Memang masalah-masalah tetap ada saja, namanya orang banyak, santri banyak dari berbagai macam budaya, dari segala macam daerah. Setiap daerah ada budaya masing-masing, dan juga mungkin ada sebagian santri yang notabelnya awalnya itu adalah ndak ingin mondok karena orang tuanya itu sudah notok ampun. Iya, orang tuanya itu ampun dalam mendidiknya. Akhirnya bagaimana? Satu-satunya jalan anaknya ini
pondokkan agar supaya bisa berubah sama. Nah, itu ada yang berhasil dan ada juga yang aneh. Oh, namanya ya budaya-budaya yang tidak baik. Akhirnya dibawa ke pondok, ya ada saja yang juga menjadi ular di pondok ini. Tapi itu adalah bagian daripada fenomena yang ada di pesantren. Karena nggak semuanya Ustadz, harus minta baik, semua nggak bisa Ustadz. Yang memang secara umum pondok pesantren itu baik. Baik. Iya. Ya. Tidak ada pondok pesantren itu tidak baik, semuanya baik. Cuma kadang-kadang yaitu santri-santrinya itu yang bikin ulah. Ya karena ya budaya-budaya yang belum belum sempat terungkapkan di luar sana, akhirnya kesempatan ada di sini ya membuli dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ini kami para mudir ini upaya untuk meminimalisir. Menghilangkan kayaknya sulit, tapi ya upaya untuk menghilangkan, tapi sulit sekali. Minimal kita meminimalisir itu. Nah, bagaimana cara jenengan meminimalisir itu, Ustaz? Ya dengan pendekatan, pendekatan person. Jadi anak-anak yang diketahui pulang tidak pamit, kemudian saya panggil satu persatu, kemudian saya ajak omong secara istilahnya secara intensif. Iya, secara intensif. Ya mohon maaf, kadang-kadang untuk agar supaya anak itu biar tidak canggung, sele kene le, ayo ambil abamat kono, pijetono aku. Sama mijet-mijet itu kemudian saya masuki beberapa motivasi. Kamu harus seperti ini. Kamu dulu sudah baik, bisa seperti ini kan. Alhamdulillah yang saya gitukan itu banyak perubahan. Tadi banyak perubahan. Berarti baru-baru ada saja. Ya. Kemudian ya namanya anak ya kadang dikasih motivasi itu ya. Ada yang menerima dengan baik, dilakukan dan berubah. Ada yang ya seperti itulah. Namanya juga kehidupan harus ada bumbu-bumbunya yang berbeda, Ustadz ya. Nah itu menjadi seorang wakabit itu jenengan mengurusi dari segala bidang baik diniyah menjadi stalim wakabit kurikulum niku. Kurikulum itu hanya fokus pada madrasah diniyah saja karena saya kurikulum yang di Madiun saja. Ini sebenarnya sudah lama ini. Sudah lama, tapi berjalan lagi di sini. Iya. Oke Ustadz, kan tadi jenengan bilang kalau jenengan menjadi lulusan pertama di madrasah diniyah dan itu cuman 6 orang saja kan Ustadz. Nah itu bagaimana jenengan bisa melewati masa-masa itu? Mungkin bisa memberikan cerita bersama dengan Yai Hozin. Atau tirakat-tirakat yang jenengan lakukan pada saat itu. Ya alhamdulillah. Karena berkat bimbingan dari Romo Yai yang mana awalnya saya ini memang nol pudul. Berangkat dari sini saya itu lulusan SMP. Ya, lulusan SMP, kemudian saya ke sini. Awalnya dulu mondok ya Ustadz SMP? Enggak. Sebenarnya saya berangkat dulu itu mau mondok itu lulusan MI. Tapi karena suatu hal akhirnya tidak jadi, dan saya untuk memaksakan diri untuk mondok memang ya ingin sekali untuk mondok. Yang awalnya saya ingin mondok di Dung Cangkring sana. Karena apa? Saya itu pengen mondok yang kiainya itu ahli di bidang adab, di bidang ilmu adab, ilmu alat. Itu dulu ada di Dung Cangkring sana yang saya memang gandrungi. Yai Mas Ahmad namanya itu, ya Mas Ahmad Gedung Cangkring. Mau berangkat ternyata beliaunya dipanggil oleh Allah. Ya. Kemudian saya juga bingung, terus kemana lagi saya? Nah, alhamdulillah ada santri dikatakan senior, ya Ustadz Fadoli itu, saya mondok nang kono ae melu aku. Itu beliau sudah duluan di Mampang? Iya, sudah dari sini. Ana kono ae mondok nang aku kono.
Ya Khozin, tokoh Jombang dan sebagainya. Ahli ilmu nakutan. Wah, akhirnya saya sudah nekat dulat ya. Ya, awal-awalnya saya di sini sempat tidak kerasan. Tapi tidak kerasannya tidak sama dengan anak-anak yang pada umumnya. Beda tidak kerasannya dulu dengan sekarang. Tidak kerasannya saya dulu itu waktu di sini setiap hari dibajali Al-Quran. Al-Quran saja. Loh, Al-Quran aku khatam bolak-balik. Dirubah ini laupat wadumri ini. Alhamdulillah itulah baru diketahui bahwa Kiai Khozin itu masuk kategori kiai yang khos, kiai yang arif. Tidak lama kemudian saya dipanggil oleh Yai. Dipanggil, Leh, siapa demu? Jeneng kula Muhammad Mursidin, tapi ya itu Ahmad ya saya. Ya, kalian itu Ahmad ya. Ini saya dikasih kitab sorob gitu. Kitab sorob ini apal no oleh Yai itu. Lah saat itu setelah dikasih Yai kitab sorob itu Amsal Tasrifiyah ya. Amsal Tasrifiyah itu akhirnya wah itu sudah hilang, sudah nggak kerasannya, nggak ada sudah. Oh, setiap hari saya sorogan oleh pada Yai itu setelah dohor semangat lagi sudah, nggak ada kata-kata pulang. Bahkan pulang pada saat itu rumah itu buat ampiran saja. Bahkan kadang-kadang waktu libur saya itu nggak pulang. Semuanya libur saya nggak pulang di sini. Apa Ustadz kalau nggak pulang? Loh, belum mengajar, masih dari santri. Maksudnya mengejar apa? Oh, mengajar, menghafalkan itu, yang nadom-nadom ya. Menghafalkan nadom-nadom, apa Imriti, apa itu Durul Awamil anu Yai itu. Kitab Awamil dulu awal-awalnya itu Awamil. Kemudian ya itu saya hafalkan. Akhirnya bagaimana? Saya ke sini teman-teman belum hafal, saya sudah hafal. Imriti itu teman-teman belum hafal, saya sudah hafal Imriti itu. Langsung setor ke Abaya ya? Iya, setelah dohor itu, sorogan itu. Dan sorogan luar biasa itu ya. Setelah dohor itu. Berikutnya adalah tirakat-tirakat yang diajarkan oleh Yai. Mengapa saya seperti ini meskipun ya daripada orang pada umumnya ya, saya ini merasa apa? Merasa orang yang bermanfaat, yang berguna di masyarakat itu. Karena ya elek-elek ini ditokon orang masyarakat. Padahal saya ini kan sudah apa itu menempati satu daerah yang bukan daerah saya sendiri, tapi ditokohkan oleh masyarakat. Ya berkah karamahnya Yai tadi itu. Jadi tirakat diantaranya itu Sahrul Layal. Nah, ini Sahrul Layal ini yang diajarkan oleh Yai itu adalah sepertiga malam yang terakhir yang dianjurkan oleh Yai itu. Anak-anak kan banyak yang kebalik itu. Kalau saya dulu itu diceritain Yai sini. Aku biyen iku mondok jam 09.00 iki wis turu rek. Jam 09.00 iki wis turu. Tapi kok jam 12 tangi, aku mau njaluk ngaji. Jadi seperti itu. Lah, Yai dulu itu tidak pernah merintah santri-santrinya, tapi begitu cerita saja santri-santri dulu langsung melaksanakan. Baru gunda ya itu cerita. Mengijazah pun seperti itu, doa-doa. Ini lakukan, ini baca, ini untuk ini. Ya, contoh soal. Ini adalah untuk menyembuhkan penyakit. Nah, tapi ya sembuh, bisa sembuh ya. Tapi yang meninggalnya banyak. Tapi tidak serius gitu kalau ijazah ya itu. Tapi kalau dilakukan secara serius itu luar biasa. Ya. Jadi setiap malam saya itu karena Yai menganjurkan, menceritakan, bukan menganjurkan, menceritakan seperti itu, saya lakukan. Setiap jam 9 saya sudah mencari tempat tidur dulu itu. Kemudian jam 12 bangun. Kadang ya kerenan jam 1, jam 2. Tapi untuk apa? Untuk mukobala, matlaah kitab. Untuk matlaah kitab-kitab itu. Saya baca yang malam hari itu. Lah itulah. Saya merasakan sendiri, bukan katanya, tapi saya itu malam sendiri, merasakan sendiri bahwa memang sinau atau belajar malam hari itu luar biasa. Seperti yang diajarkan mesin oleh Yai itu. Tapi banyak santri-santri yang tidak apa itu,
tidak menghiraukan. Saya ceritain seperti itu, banyak yang kurang menghiraukan, padahal itu adalah sangat luar biasa, keberhasilannya sangat luar biasa. Akhirnya alhamdulillah dulu itu sebelum teman-teman dijadikan guru, saya sudah dijadikan guru ya. Guru apa tafsir? Enggak, ya guru persiapan dulu kan, belum ada persiapan. Dulu itu kelas 1 sampai kelas 5 sudah diwisuda. Sebelum saya itu lulus sudah jadikan guru ya dulu, karena memang nggak ada. Saya mengajar kelas persiapan malam itu. Bagaimana perasaan jenengan Ustadz? Ya pada waktu itu ya bagaimana, belum saat menjadi guru itu jadi, karena sudah darurat. Saat tibanya kemudian yang mengajar masih belum mumpuni. Sekarang kan sudah alhamdulillah luar biasa. Iya. Itu mengajarnya itu laki-laki perempuan apa laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ngoten? Dicampur, depan laki-laki, belakang perempuan. Ya di panggung dulu itu ada aula, tapi terdiri dari papan itu di santri putri sana. Jadi pembelajarannya di santri putri sana, karena itu satu-satunya aula yang besar dulu itu. Kira-kira kalau sekarang itu ukurannya ya 3 kamar itu. 3 kamar. 3 kamar itu. Lumayan atasnya iya. Santrinya dari luar. Tidak hanya santri di sini, dari luar juga banyak. Santri ngalong gitu ya. Dari setiap ba'dal maghrib itu kami pembelajaran dimulai ya, berbagai macam kitab. Kitab tauhid, kitab fikih, termasuk sorob barang itu, dan akhlak. Berarti masih kitab-kitab dunia mawon, belum ada yang formal atau umum waktu belum ada. Formal itu tahun berapa saya itu enggak ingat itu. Iya, saya kesini kan belum ada formal. Saya lulus Madin pun belum ada formal. Anak-anak itu formalnya ya ada yang kesini ini yang Islamiyah, Islamiyah ini ada yang Islamiyah, termasuk saya di Islamiyah sana, alia saya itu. Lanjut Tanggulangin ya, Yai Maksum itu. Oh nggih, tadi kan jenengan kan cerita kalau Yai Hozin itu adalah Yai dari Jombang. Mungkin jenengan bisa menjelaskan sanad keilmuan dari Yai Hozin, Ustadz. Alhamdulillah kalau sanad keilmuan itu sudah sambung dengan ulama-ulama besar. Makanya saya banyak ulama-ulama sekitar sini yang mengatakan bahwa santrinya Yai Hozin itu anfa, ya, banyak manfaatnya di masyarakat. Mengatakan seperti itu, dan itu ya bukan ulama-ulama biasa. Ya, fakta ini fakta di masyarakat itu banyak santri-santri sini yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, saya ulangi lagi. Jadi tentang sanad keilmuan sangat luar biasa, Yai. Ya. Ini langsung pada Kiai Hasyim Asy'ari. Siapa yang tidak tahu Kiai Hasyim Asy'ari ya. Kemudian Kiai Romli itu, karena tadi ke Kiai Romli itu sebenarnya dulu itu ditugasi ya. Jadi ada beberapa santri Tebuireng, santrinya Kiai Hasyim Asy'ari, karena Kiai Romli dulu kan sempat diambil mantu oleh Kiai Hasyim Asy'ari karena tidak patut katanya ya. Kemudian kembali lagi, maunya kembali ke Madura, akhirnya tidak diperbolehkan. Kemudian di Joso itu, nah, ada di Joso itu ada 40 santri kalau nggak salah, termasuk diantaranya adalah Kiai Hozin yang disuruh oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk membantu Kiai Romli. Kiai Romli sebenarnya itu arahnya itu ke tasawuf, ke torekot itu. Dengan adanya Kiai Hozin dan teman-temannya, akhirnya Pondok Joso itu alhamdulillah, kata beliau seperti ini ya. Beliau ada bermacam-macam keilmuan seperti itu, dan bahkan Yai dulu itu ikut andil dalam menamakan pesantren Darul Ulum. Tadi DU ya, Darul Ulum itu beliau itu ikut andil memberi nama itu. Dan karena keberhasilan nama Darul Ulum, awal-awal dibawa nama Darul Ulum itu ke pondok sini.
Tapi dulu masih belum pondok, majelis taklim. Dulu musola ini ya, musola di sebelah utara itu ada tulisan Majelis Taklim Darul Ulum. Belum ada pesantren saya ke sini nih. Saya ke sini kira-kira tahun 83 84 kalau nggak salah itu. Masih majelis taklim, Ustaz? Iya, masih majelis taklim. Kemudian 2 tahun kemudian insya Allah itu baru dilih oleh Yai dipindahkan untuk menjadi pondok pesantren. Malah logonya ditutukan pada saya itu. Oh, iki logone. Iki logone kok iki logone wis tak iso koro iki. Ya logo yang ada itu. Itu yang membuat siapa, Ustaz? Yai sendiri. Yai sendiri. Iya, Yai sendiri. Dulu kan enggak ada desain-desain, enggak ada. Desain grafis. Iya, enggak ada dulu itu. Ya itu. Entah bagaimana itu Yai apa menyuruh orang apa. Tapi kan aneh itu, seperti ini logone kira igune gini. Ya saya pikir, oh ya itu mau sing desain ning sapa? Belum ada desain-desain. Nah, itu. Ya itu logonya itu. Alhamdulillah setelah itu sudah pondok pesantren. Nah, seiring dengan itu Madin Mahika ini mulai dibentuk oleh Yai. Yang biasanya itu pagi ya ngaji sama guru-guru itu. Cuma ngajinya secara umum ya dikatakan klasikal ya hanya itu saja santrinya, tidak kelas-kelas ya. Tapi dibor oleh ya itu Haji Faroe dibor ya, maksudnya di papan, ada papan dituliskan seperti itu ya. Setiap kitab-kitab itu di papan semua dituliskan oleh Yai. Ya juga ngaji balan. Tapi ketika ngaji-ngaji ya hampir sama dengan Madin. Karena itu akhirnya oleh Yai dibuat klasikal itu Madin. Ya, adanya bersamaan dengan pondok pesantren tadi itu mulai dibentuk Madin. Kira-kira tahun berapa ya Ustaz ya? Adanya? Ya sekitar tahun ya bersamaan itu tahun 85-an. 85. 85-an gitu. Makanya kan 5 tahun itu saya lulus itu kan 90. 89 90 saya lulus Madinnya 5 tahun. Baik, jadi untuk teman-teman semua yang menonton podcast Mahika Corner, jadi jangan ragu-ragu ya untuk memondokkan memondokkan anak-anaknya atau tetangga-tetangganya di Pondok Pesantren Membaul Hikam, karena sanad beliau sudah sangat jelas langsung ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Begitu Ustadz ya? Iya. Oh nggih Ustadz, saya dulu pernah jenengan kasih jasa tentang sholawat ahlul ilmi Ustadz. Yang biasanya untuk masuk ke kelas itu kan biasanya dibaca biar ilmunya bermanfaat gitu Ustadz. Nah itu setahu saya ketika saya pulang ke rumah, kok tiba-tiba saya juga mengetahui sholawat ahlul ilmi ini langsung dari Mbah Khalil Bangkalan. Mungkin bisa dijelaskan antara hubungan Yai Hozin dengan Yai Khalil Bangkalan, Ustadz? Terkait dengan sholawat ahlul ilmi yang biasa digunakan oleh Yai ketika pembuka pengajian, itu membuka pengajian pasti itu. Dan itu setiap kali saya menirukan itu. Ya, alhamdulillah. Yang memulai pembukaan itu hanya saya. Lu wongkap panjang ngoten itu. Ya seperti itu biasanya lah ya, sampai lek ngaji kalau ngene iki. Ya itu ya pembukaan ya seperti itu. Alhamdulillah ada ya sebagian santri yang minta pengen termasuk untuk pula Ustadz, matur nuwun Ustadz. untuk pembukaan ngaji itu. Karena kalau dibuka seperti itu katanya santri-santri itu beda, beda ada ya, beda tanggapannya itu beda. Ya itu pasti diikutkan oleh Yai setiap ngaji. Untuk sanad beliau dari mana asal usulnya ini saya kurang tahu. Yang pasti Yai itu santrinya Kiai Hasyim Asy'ari, sudah barang tentu itu pasti juga sama-sama. Iya, Sayyidina Khalil kan gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, itu. Kemudian nyantri lagi yang di Sidoarjo ini adalah Kiai Hozin Panji. Ya, Kiai Hozin Panji. Karena memang pada saat itu
ulama-ulama Jawa khususnya itu, kalau tidak tabarukan ke Panji itu kurang berkah ilmunya, tadi seperti itu. Makanya seluruh kiai-kiai termasuk Kiai Sa'ad Samsul Arifin, semuanya itu yang kiai besar-besar itu, semuanya tabarukan di Panji, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari pernah nyantri di Panji. Kan sudah terkenal kewaliannya kan beliau itu ya Khazen Panji itu. Bahkan Syekhona Khalil pada saat itu kan beritanya atau ceritanya seperti itu. Jadi ketika di Mekah ditemui oleh Rasulullah kirim salam pada yang namanya Khazen. Rasulullah kirim salam langsung, dicari oleh Syekhona Khalil. Sopo sing jenenge Khazen nih. Dicari, akhirnya sekian bulan apa sekian tahun ditemukan ternyata Khazen yang dikehendaki oleh Rasulullah adalah Khazen Panji yang pada saat itu bertemu dengan Syekhona Khalil itu kondisinya nyapu-nyapu itu. Nyapu-nyapu. Bahkan Yai pernah cerita, ya Khazen aku kuwereng, lho ana santri nyapu-nyapu gak oleh. Awakmu mrene ngaji, gak nyapu-nyapu. Kono ngaji yo, tak saponane dhewe. Nah, seperti itu kata Romo Yai itu. Ya, tasawufnya luar biasa. Itu termasuk meguru di situ Yai. Kiai Hasyim Asy'ari juga pernah menjadi santri. Dan saking apa itu tawaduknya Kiai dulu. Suatu ketika Yai cerita Kiai Khazen Panji itu dimintain salah satu kitab atau mengaji salah satu kitab. Loh, aku durung tahu ngaji, aku tak ngaji nang muridku. Jadi Kiai Khazen ini ngaji nang Kiai Hasyim Asy'ari sana. Ya, boleh apa? Boleh dimintain oleh salah satu mengaji salah satu kitab yang Kiai Khazen Panji itu belum pernah ngaji. Loh, saking hati-hatinya. Saya kira mau kuwi saya. Bisa tidak gak tahu ngaji wis semua. Kita panit kalau tabarukan ke santri tak ngaji nang santriku sik. Ngaji ke Jombang sana ya Khazen Panji. Baru diulang no. Artinya bagaimana? Setiap keilmuan itu harus ada sanadnya. Enggak bisa kita seenak dhewe itu. Ya alhamdulillah ya Khazen ini ya luar biasa syarat keilmuan. Dan enggak diragukan lagi lah. Ya. Dan fakta ini dan beliau alim al-allamah ya, luar biasa. Jadi bisa mengarang kitab dengan nazam itu ya. Luar biasa, luar biasa. Masya Allah, luar biasa sekali. Merinding saya dengarnya Ustaz ceritanya. Oke. Selama di Membaul Hikam ini, jenengan pun berapa tahun ya Ustaz? Berarti? Saya mulai itu tidak pernah, sudah tidak pernah putus. Mulai 85, 83, 84 itu sampai sekarang tidak pernah putus sudah. Sampai 2022. Iya. Berarti berapa tahun nih? Ya dihitung sendiri aja. Dihitung sendiri. Banyak sekali Ustadz ya. Iya. Itu adakah pasti banyak Ustadz ya sesuatu yang paling berkesan di kehidupan jenengan selama di Membaul Hikam ini? Menurut jenengan? Gini ya, yang namanya santri itu adalah sam'an wa ta'atan yang menjadi tagline Madin itu kepada sang guru. Kami meskipun ini mudir ini, penggawaan mudir ini kan penggawaan berat ya. Penggawaan berat ya, ngawal santri, dampingi santri seperti itu. Itu kan berat. Tapi kalau sudah gaco satu ya, delok yai. Udah bismillah berangkat. Saya dulu itu Gus Wakid itu ngaji pagi itu. Ngaji pagi itu Quran itu ya. Kan asalnya kan cari guru kan angel itu dulu itu untuk mengaji mulai subuh itu. Cari-cari anak. Akhirnya saya ya dibel duluan oleh Gus Wakid itu. Nah, akhirnya berat sebenarnya saya itu. Akhirnya santri duluan cak-cakan. Nah, sama kene lho, sampai lapor repot-repot itu. Krono mbah wis kena mbah wis kan Kiai Khazen itu sudah wis bismillah siap. Akhirnya karena saya siap, akhirnya guru-guru yang lain ini langsung dibuat gajo untuk menarik guru-guru yang lain itu yang tua-tua yang lain. Ikut semua. Gajonya gajo sih kena wis liyane kena kabeh.
Ya, jadi seperti itu. Jadi mulai 83 sampai sekarang. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan saya itu ya apa mana ya. Jadi sam'an wa ta'atan. Tadi sam'an wa ta'atan karena yai seperti itu dan sangat telaten sampai santri-santri. Wah. Jadi didikan yai pada kami ini luar biasa. Makanya saya terapkan pada santri-santri. Yai itu kereng katanya, tapi menurut saya tidak kereng. Jadi bijak, yai itu bijak. Lek kereng ya kau babu terus santri, enggak. Ya pernah saya ceritakan pada waktu acara hari santri itu. Suatu ketika kejadian seperti itu, ya, karena kami ngaji, setelah ngaji gurunya tidak hadir, kemudian teman-teman saya ajak untuk ngerewangi tukang di belakang untuk membuat pagar alas itu. Setelah itu ternyata gurunya hadir, yai pas kontrol, loh nang diarek-arek. Terus ya yai ngerencangi napa niku ndamel pager teng wingking. Wah, langsung yai itu merau bapaknya luar biasa. Wis sama bawa bongkotan. Bongkotan digawa iku ampune kepethuk bengkolangno kurane yai. Tapi alhamdulillah setelah itu saya sama teman-teman singitan ya, kemudian cepet-cepet kembali lagi ke kelas, pembelajaran dimulai, dikontrol lagi. Oh yang ini wis, ya wis belajar wis hilang sudah. Jadi muring-muring hilang belas ini. Itu yang kami yang dasar. Sangat berkesan sekali itu dalam teknis mendidik santri. Mudah dipahami, mudah dipahami. Lain dari soal lu ndak neko-neko kok ya itu. Ya. Soal ujian Ustaz. Iya, ndak neko-neko. Lebih buat kalimat, satu kalimat atau berapa itu, sekian kalimat, sekian ya kalimat itu sekian lafaz. Kemudian pertanyaannya, cari isim, fi'il dan huruf dalam kalimat tersebut. Tadi diseret fi'il, seret isim, yang mana itu huruf. Hanya itu saja, karena memang tak angen-angen. Iya sih, bahasa Arab sakmono kae kuwi intine mak telu, lek gak isim ya fi'il utawa huruf. Mudah sekali itu. Dan itu sangat luar biasa untuk keilmuan. Dalam memahami ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu ya urusan agama, urusan dinia. Ya, mungkin tadi kan katanya jenengan sesuatu yang paling berkesan adalah yang sam'an dan wa ta'atan. Harapan jenengan untuk santri membaul hikam niki napa nggih Ustaz nggih? Jenengan kan juga menjadi seorang wakabit kurikulum, terus juga nggih santrinya Yai Khozin, ngoten harapan jenengan dengan santri membaul hikam yang sekarang. Gini ya, pada dasarnya kan santri itu baik semuanya. Ndak ono santri jelek, ndak ono. Masih nakal ya tetap kategori baik itu. Iya, wis sudah masuk pada pesantren, wis baik wis tercatat sebagai orang yang baik, orang yang pilihan. Adapun nanti endingnya bagaimana ya tergantung daripada belajarnya di pesantren ini. Jadi harapan kami pada santri-santri semuanya yang ada di pesantren ini adalah berhasil semuanya, menjadi orang semuanya, bermanfaat semuanya. Utamanya adalah untuk keberlangsungan agama ini. Sapa maneh sing jaga agama bakal rek generasi menerus. Lek generasi ini dijarno wae seluntang-lantung gak karu-karuan tujuannya kayak ngono itu. Bagaimana nanti Islam ke depannya? Karena apa? Karena Islam pada saat ini ya seperti ini. Tapi beberapa tahun yang akan datang ini adalah sangat luar biasa tantangannya. Jadi pada saat ini berat, tapi lebih berat lagi nanti di tahun-tahun mendatang. Ayo, nanti itu. Nanti karenanya ya santri-santri kudu mumpuni kabeh. Mumpuni sembarangan dalam segala bidang iya. Ya kudu sing pinter koyok ngene iki.
kemudian pinter medsos. Karena media sosial itu kan dibuat ajang untuk menghancurkan umat. Ya termasuk media sosial itu. Kemudian lewat HP sebenarnya HP itu kan sudah sangat berbahaya sebenarnya itu. HP itu. Kalau tidak bisa menggunakan. Kalau tidak menjadi pengguna yang baik. Iya. Bahasa saya itu kalau tidak bisa menggunakan dengan baik, dibuat untuk itu aja, harus membuang-buang waktu dan tidak ada manfaatnya. Tapi kalau untuk kebaikan luar biasa, tergantung dari penggunanya. Kalau santri-santri insya Allah kalau ya sudah dibekali ilmu agama yang mendalam, insya Allah digunakan dengan hal yang positif-positif aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Ustadz, luar biasa sekali podcast kita kali ini, karena jujur dengan adanya podcast ini saya bisa mengenal lebih dalam lagi sosok Kiai Haji Hashim Mansur, apalagi dengan kedatangan jenengan Ustadz Mursyidin yang sangat luar biasa yang sudah menjelaskan semua pengalamannya bersama dengan kami di podcast Mahika Corner. Mungkin jenengan bisa mengasih closing statement untuk kami semua penonton setiap podcast Mahika Corner di channel Mahika Sidoarjo, Ustadz. Motivasi untuk kami semua yang menonton. Sering kami sampaikan ya, jadi karena yang namanya santri itu adalah identik dengan ilmu-ilmu agama, dan kebanyakan ilmu agama itu juga identik dengan bahasa Arab. Jadi agama ngono wis koyo nang Arab ya. Karena saya biasa menyampaikan satu hadis Rasulullah, ahibbul Arab bisalasin, cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Satu, li'anni Arabiyun, karena saya adalah orang Arab, jarikannya Nabi. Wal Qur'anu Arabiyun, yang kedua Quran adalah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah walughatu ahlil jannati Arabiyun. Bahasanya ahli surga nanti juga bahasa Arab. Karena itu kita harus mencintai bahasa Arab. Dengan kita cinta bahasa Arab, sudah barang tentu maka kita semua ini akan menjadi insan-insan yang berkah. Ya, oleh barokah bahasa Arab. Jadi tidak hanya bahasa Inggris Ustadz ya, harus bahasa Arab ini. Oh, bahasa Arab. Bahasa Arab nomor 1, karena bahasa Arab adalah 3 tadi yang disebutkan. Number 1. Baik, mungkin cuman itu saja teman-teman pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih untuk Ustadz Mursyidin yang sudah meluangkan waktunya di podcast yang sangat luar biasa ini. Semoga kita semua bisa bertemu lagi Ustadz ya di podcast selanjutnya. Insya Allah. Untuk teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa aktifkan alarm agar tidak ketinggalan podcast-podcast kita untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.